Saya minta nanti ini cuma Bang Dery doang ya. Saya belum pernah kasih lihat siapa-siapa nih secara keseluruhan. Lu tepat banget deh. Lu siapa sih? Kita kasih solusi. Akhirnya Aris mancing dolar. Ini bahaya nih orang nih, rame diomongin di mana-mana karena lu ngelakuin hampir 200 prediksi, itu 90% bahkan hampir 100% berhasil semua untuk ngebaca arah market kemana. Ya, kira-kira gitu, Bang. Yang dipublish itu 198 kali yang berhasil. Jadi kita prediksi arah kripto, arah emas, arah saham, arah komoditi. Ketika ada suatu pola, biasanya pola itu akan works gitu. Lah kan polanya tinggal ngikutin aja, tarik garis, bikin market tuh ketika market kayak begini, arahnya langsung turun. Ketika market begini, miring begini, ya kan begini, kayak joget lah. Kadang begini, Kayak main pinball ya, Bang ya. Tang 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 teng. Tang 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 teng. Kan gampang. Nggak Apalin aja polanya. Tidak semudah itu, Bang. Yang pakai pola yang pakai cara itu mungkin 50-50 ya. Dan kebanyakan boncos, jadi bukan 50-50 ya, 40-60 atau 30-70 ya. Kayak main pinball kan, gini, garis, naik, gini, mantul, turun gitu kan. Tapi kan para influencer keuangan, influencer kripto, influencer saham kan begitu juga cara analisanya. Itu ilmu masa lalu, Bang. Ilmu itu nggak bakal kepake. Nah, kami bukan pakai ilmu itu. Lah maksud lo adalah mereka bohong gitu? Bukan bohong, mereka taunya itu. Karena yang diajarin itu. Nah, tapi coba pakai. Nggak bakal berhasil. Orang yang bisa trading di sini, semua orang yang bisa trading, pakai yang garis-garis itu cuma bisa ngambil kecil aja. Bisa nggak dia cuan jauh lama gitu? Nggak. Dia bisa tahu nggak exitnya di mana? Nggak. Tujuannya? Nggak. Kenapa? Karena ya itu nggak works. Bahkan ilmu kalau Abang bilang tadi, setuju nggak sama saya? Ilmu itu 1 hari bisa dipelajarin. Oh ya. Nah, kalau 1 hari bisa dipelajarin, semua orang pelajarin itu, kenapa 99% atau 90% trader gagal? Karena masalahnya ada di ilmunya. Ya tapi kan lu pakainya gitu juga kan, bro? Beda. Saya kasih lihat Abang. Maksudnya lu percobaan hampir 200 prediksi dan itu tepat terus kan, begitu turun apa segala macamnya, begitu naik. IHSG deh, kita ngomong saham dulu deh sebelum ke kripto. Saham kemarin lu prediksinya pas anjlok itu kan lu juga sebentar, ini kan lu kan sempat keblok juga ya Instagram lu ya? Iya. Kenapa lu dipantau apaan? Jadi, nah ini ya Instagram kami udah 90.000 loh ya? Iya, 90.000 followers. Dua hari ya. Jadi kami waktu itu ada posting kejatuhan IHSG. Saya ada screenshotnya, kita coba bisa lihat ya Bang ya. Oh iya lihat aja. Nah ini. Itu. Second crash warning. Bukan ajakan kamu sell, tapi suruh kamu exit dari market saham dunia. IHSG gimana? Latah ngikut. Nah ini kemarin saya posting begini Bang. Saya posting Januari tanggal 7. Itu warning bahwa akan anjlok market saham, termasuk IHSG. Setelah saya warning, gak lama di take down. IG saya, postingan di take down. Saya posting lagi. Setelah saya posting lagi, besoknya atau 2 hari setelahnya IG-nya diblokir, nggak bisa dibuka di Indonesia. Tapi IG-nya masih ada, jadi kalau buka di luar negeri masih bisa, nih account not available in Indonesia. Nah, kami pun bingung ya, kami kirim surat ke Komdigi, kita nanya, ya jawabannya sih normatif. Ya udahlah, mungkin belum saatnya kami warning begini. Mungkin ada yang nggak suka kali. Oh paham, karena lu selalu tepat sasarannya. Dan maksud lu adalah lu bilang bahwa pola-pola lama yang dipakai adalah tahun berapa yang dipakai, yang masih sama anak-anak sekarang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita, saya boleh nggak kasih lihat hasilnya yang kemarin crash? Ayo boleh deh. Coba yang tadi ya. Jadi kan lu prediksi bahwa ini bakal turun, bakal crash nih. Nah, indeks harga saham gabungan. Nah iya itu. Oke. Jadi itu tanda panah itu ketika kami. Yang warna apa nih? Warna hijau. Ya warna hijau. Warna hijau ya. Itu ketika kami info IHSG lagi di 9.000. Ketika saya kasih warning crash, kemudian nggak lama di blok. Nah beberapa hari setelahnya IHSG turun minus 18%. Itu karena MSCI kan? Iya. Jadi saya sendiri sebenarnya nggak tahu kenapa IHSG turun. Cuma kita punya ilmu untuk mendeteksi, ini mau naik, ini mau turun, ini mau naik, mau turun. Nah, kayak gitu, Bang. Ya sama kan, dari Fibonacci misalnya. Sama kan, tinggal narik garis, tren.
kan dari situ semua kelihatan tuh. Trennya lagi begini, cycle-nya begini begitu gitu. Atau news paling good morning, good afternoon atau Pak Purbaya ngomong good time to buy itu kan naratif gak sih ujung-ujungnya? Nah, saya mendapati, Hah? Bang, ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang itu apa sih? Dow Theory. Itu lahir tahun 1900. Wyckoff 1909. RSI itu ditemukan 1978, Bollinger Band 83, MACD 79. Jadi ilmunya udah ada 100 lebih tahun lalu. Itu yang kita pakai sekarang, Bang. Nah, apakah masih relevan di market? Kalau memang relevan, enggak 90% orang trader yang sekarang rugi. Yang trading, Bang Dery trading. Bang Dery orang pinter. Yang trading ada profesor, ada segala macam. Sekarang kita nyalain, lu greedy, lu fear. Oke, apakah semuanya fear 90 itu? Kan enggak. Artinya apa? Yang dia pelajarin, ada something wrong di situ. Nah, itu yang saya dapatin sekitar 3-4 tahun yang lalu. Saya belajar kan, gue udah belajar ini semuanya. Gue pinter kok, gitu kan. Masa nggak berhasil, salah gitu kan. Ini ada yang something yang wrong nih. Akhirnya saya curiga saya. Jangan-jangan ilmu yang beredar ini adalah ilmu bikinan bandar. Bikinan bandar. Bang Dery kemarin sempat lihat gak yang apa? Postingan Berita tentang Belvin. Epstein. Ya, file Epstein. Ya. Hah? Epstein bilang di filenya itu kan, we Jews make money from future market. Let the goyim do the real world. Deal the real world. Oke. Mereka kerja dapat duit dari market, financial market, future market tepatnya kan, futures. Kita disuruh kerja yang real world. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya mereka ngambil duit dari situ dan medianya BBC, CNN, Bloomberg, mereka yang milikin semua, apa kita nggak curiga? Ini semua akal-akalannya semua. Makanya kalau orang trading pakai news, pakai narasi, dia anggap ini mau turun nih, ternyata naik. Dia anggap ini naik, ternyata turun. Itu yang saya alami dulu. Saya sempat rugi tuh sampai porto saya tadinya ada hampir 16 miliar, 15 miliar ya. Itu rugi cuma karena narasi. Habis itu saya kapok, gue nggak percaya lagi deh. Dibilang, Jerman resesi, saya sell tuh indeksnya. Naik terbang gitu kan. Jerman resesi, data ekonomi resesi. Kemudian tempo hari, kalau misalnya di saham ya, kita lihat sahamnya harga turun terus nih. Ada sentimen, padahal ada sentimen, misalnya kemarin ibu kota baru, tapi saham konstruksi turun semua, saham semen turun semua, kan aneh ya. Padahal kalau ibu kota baru seharusnya saham konstruksi, apalagi BUMN naik gitu kan, turun semua. Kemudian yang ketara deh pas COVID deh, pas COVID atau pas begitu ketara kan saham kesehatan. Ketika nongol vaksin harusnya kan euforia, mereka penjualan kan, ternyata sell on news, tewas. Nah, jadi banyak-banyak. Jadi sekarang saya menjauhi yang namanya ilmu yang umum, satu, saya jauhin. Kemudian kedua, saya akan menjauhi narasi-narasi atau news. Kenapa? Narasi yang sampai ke telinga kita, itu yang dibiarkan oleh mereka untuk keluar informasinya. Nggak mungkin Bang Dery tahu tentang emiten tertentu nih, dia mau bikin ini, bikin segala macam. Bang Dery tahu masa lalunya bisa, tapi untuk tahu masa depannya dia bikin apa, nggak bisa, kecuali dibocorin. Kasih lihat di websitenya dia. Nah, which is itu adalah dia akan lakukan ketika harganya sudah di atas untuk bantu partisipasi publik. Jadi kalau kayak koin-koin juga, oh ini ada proyek A, proyek B, proyek C, kripto ini bakal terbang segini. Itu udah dipastikan. Omong kosong. Oke. Ini gini bro, gue mundur dikit ya, biar teman-teman juga kebayang nih, maksudnya ini sebenarnya dia ini basicnya apa ya. Lu pribadi memang udah di financial market tuh udah berapa lama? Saya ini hanya trader pribadi. Saya mulai trading itu sama seperti teman-teman lain lah, pas zaman COVID kan. Pas zaman COVID. Kebetulan saya orang yang cukup beruntung. Waktu itu saya bikin modal 900 juta, saya jadi 14M dalam waktu 3 tahun. Wow.
kayaknya ada portonya. Nah ini Bang. Oh itu ya. Lo masuk berapa? 900 juta awalnya ya? Iya. Itu modal dari mana? Dari bisnis. Bisnis apa? Saya ada usaha perikanan. Saya ada usaha di bidang perikanan. Oke. Kemudian saya kumpulin. Nah awalnya itu saya reksadana Bang. Saya reksadana, saya Oke. ikut-ikut aja. Saya kena kasus Jiwasraya tuh oleh si siapa namanya? Benny Benny Cokro. Cokro. Oh. Jadi habis tuh dananya di situ kan. Saya bilang, wah ini kalau duit saya hilang di market saham, saya harus balikin di saham. Akhirnya saya belajar saham. Seperti kebanyakan orang masuknya waktu itu COVID, beruntung ya, semua naik kan. Ya. Tapi kalau misalnya naik, nggak mungkin nih. Dalam 3 tahun, saya bisa dari 900 juta waktu itu jadi 14M itu kan 11 juta porto, 3M masih equity-nya. Iya. Masih equity. Tapi saya dapat informasi seperti ini, hasilnya begitu, ada. Sebentar. Ini nanti sambung sini lagi ya. Tapi gua coba potong sebentar. Kan waktu di berita kan ramai kemarin kan Belvin kan? Iya. Itu kan gara-gara gua nggak tahu ya, gua juga nggak kenal juga gitu, nggak ada urusan juga sebenarnya. Ini modus goreng saham influencer Belvin Tanadi yang didenda OJK 5,3 miliar. Bang, dia orang biasa individu. Dia aja bisa untuk gerakin saham. Apalagi yang punya sahamnya. Apalagi korporat-korporat. Nah, makanya kita sekarang siapa yang bisa kita percaya, Bang? Oke. Kalau ini sih kasusnya sih saya yakin nih ada saya jangan ngomong kerjasama ya. Enggak tahu lu dapet info dari mana? Dia ngomong ya? Gak. Hah? Dia ngomong nih, Pak Aparat. Untuk Pam and Dam itu kan harus punya barangnya. Iya. Harus punya banyak dan itu harus diizinkan oleh yang punya barang. Saya mau goreng sahamnya Kasih perusahaan misalnya. Iya, kasih. Hmm. Kalau saya nggak minta izin sama Bang Dery yang punya, saya diguyur lah habis. Terus saya dapat barang itu gimana bisa banyak begitu? Saya nggak tahu ya, saya nanya Bang gimana kira-kira. Maksudnya lu mau bilang bahwa Belvin kerjasama Saya nggak bareng bilang sama begitu. pemilik perusahaannya? Enggak Bang, saya nanya. Di berita katanya inisialnya I. Apa sih, gue nggak paham. Bener gak sih Bang gitu? Nggak tahu gue. Tapi sebenarnya itu nggak penting ya. Yang mau gue bahas adalah, terus kalau lu nggak pakai ilmu-ilmu yang lagi beredar apa segala macamnya, lu pakai ilmu apa? Kita lihat dari hasilnya dulu deh Bang. Gimana? Boleh saya tunjukin hasilnya? Ya oke lah, boleh lah. Coba. Gue mau tahu nih, penasaran nih. Jangan-jangan lu juga insider atau mungkin apa gitu loh. Asal-asalan badut juga lagi, jangan-jangan ntar lu. Aduh. Hah? Oke. Mana coba? Lu aja Jep, lu yang udah tahu next. Iya, coba aja dioperate aja. Jep, namanya Jepri ya? Bukan. Nah, kita lihat. Coba dioperate aja coba. Nah, kalau bisa bawanya yang itu next-nya nggak kelihatan dulu. Sebenarnya gini ya teman-teman, sambil dicari ya. Jadi gini, gue paham sih maksudnya Aris ini apa, ya, yang punya mancing dolar gitu ya. Jadi gini ya, ini koreksi kalau gue salah nih buat teman-teman para suhu gitu ya. Kan memang ada institusi besar gitu ya, atau whale sama ada retail. Ya gue paham lah, ini kita ngomong sebut saja adalah oknum, atau mungkin orang-orang yang nggak suka sama pergerakan retail, atau mereka ngambil duit dari financial market gitu. Dia ngambil duit kita gitu. Nah, jadi kan maksudnya kan bahwa kalau semua pakai ilmu yang sama, menurut influencer A, influencer B, dan seterusnya, artinya kan pasti kan kebaca ya. Oh, ayo beli sekarang, naik ke atas gitu kan. Iya. Oke, kita beli. Nah, maksud gue kan kepentingannya para whale ini, raksasa-raksasa ini kan mau makan kita. Betul. Ngejadiin kita exit liquidity, teman-teman. Nah, jadi ya pasti dibalik arahnya lah, karena dia butuh zero sum game kan. Iya. Nah, dia butuh itu tuh. Jadi ya bagi orang tertentu lah, gue bilang oknum-oknum bandar ini ya. Sehingga begitu dia goreng atau mungkin dia ngasih informasi yang keliru, tanda kutip, akhirnya kita kejebak di situ. Narasinya pengennya ke atas, ayo kita beli, taunya dia buang barang. Matilah kita, diguyur lah kita, kan gitu kan. Iya. Nah, artinya dia selalu bertolak belakang sama kita, karena ya pasti yang jadi korban ya retail lagi guys. Nah, maksud gue adalah, gue nangkep apa yang lo maksud, bahwa ilmu-ilmu sekarang tuh sudah usang, ilmu-ilmu sekarang tuh sudah banyak juga yang pakai. Dan gue nggak tahu ya, apakah lu berani ngomong seperti ini? Meskipun lu pasti akan diserang sih sama netizen kalau lu berani ngomong begini. Apa itu? Ya ilmu yang gue pelajarin, jangan sampai dilihat sama orang. Kalau ketahuan sama orang, ilmu ini nggak akan berhasil. Ya. Wah, habis lo.
Abis loh. Sama aja gue bilang begini, guys, sebenarnya gue bisa terbang tau guys. Oh masa sih Der? Iya, tapi ilmu gue bisa terbang sampai ke langit, tapi asal gak dilihat sama orang. Kalau masalah dihujat gak dihujat, sudah dihujat Bang. Meskipun saya kasih waktu IG itu masih aman ya, saya kasih 200 bukti. Dan semuanya juga itu bisa dicek dari handphonenya langsung gitu kan. Handphone sendiri langsung misalnya lihat ke Telegram channel gitu ada gitu kan. Ini contoh ya. Saya bilang Bitcoin bakal turun ke 81.000 ketika Bitcoin waktu itu masih di 124.000. Sampai 126. Iya. Di 126.000 kan waktu itu ya, all time high. Anyway lah ya segituan. Itu tanggal 7 Oktober. Waktu itu orang ngomong kan, bullish 150.000, 200.000 gitu kan. Ya tapi kan memang yang dipercayakan yang money speak louder. Orang yang pamer Lambo, orang yang pamer barang mentereng, pasti akan lebih dipercaya. Duitnya berbicara gitu kan. Mereka lupa ini. Iya tapi gak semua ya, dia ngasih informasi-informasi gadungan ya. Bukan gue lagi bela nih bro. Iya. Iya kan, bisa jadi memang dia benar gitu loh maksud gue. Konteksnya dalam kebenaran ya. Bukan ngasih informasi palsu. Oh persepsinya Bang. ya. Tapi mereka bukan informasi palsu, tapi dia nggak memang taunya begitu gitu. Bukan dia ada kejahatan, bukan ada niat jahat. Faham. Cuma yang maksud lu adalah kalau mereka pakai Lambo, persepsinya ya kan uang berbicara gitu. Berarti kan dia proven. Iya. Bukan konteksnya dia nanti akan ngasih informasi ini atau mungkin dia badut, itu di luar konteks ya. Iya. Yang lagi lo bahas adalah persepsinya adalah money bisa ngejawab semuanya gitu kan. Iya. Oke lanjut. Nah waktu itu saya dipostingin sama yang influencer kan yang bilang 150.000, 200.000 gitu kan. Wah habis-habisan tuh saya punya, kita ada Facebook, ada IG dikata-katain gitu kan. Tapi lihat apa yang terjadi beberapa bulan kemudian di 21 November kita dapat pas di pucuk. Dan waktu itu Bitcoin turun ke target 81.000, bahkan setelah mantul dia sekarang turun lagi ke 65.000 ya sekarang ya. Ini contoh satu. Contoh kedua itu di Ethereum tuh. Ethereum di 4.800, kita tahu itu mau turun 50%. Dan sekarang buktinya ini tanggal 14 Agustus. 2 Februari dia benar turun sampai 48%. Nah, itu garis-garis itu metode saya tuh cari. Tapi kalau orang lihat gini juga pasti bingung. Nanti Bang Der ingetin ya, saya ajarin ya. Oke. Tadi kita juga ada lihat dari IHSG ya. Iya. Berarti kripto bisa, saham bisa. Nah, metode ini bisa saya praktekkan di komoditas juga kayak misalnya emas, oil. Nah, ada contoh emas cukup bagus. Mana coba? Ini contoh emas di 28 Januari. 28 Januari saya bilang itu mau turun tuh 11% ke 4675. Saya bahkan berani nyebut angka. Di semua itu saya berani nyebut angka. Dilihat oleh 2.700 orang. Biasa, nggak ada yang percaya. Dikit yang percaya gitu kan. Oke. Kemudian nextnya, nah itu saya bilang di 4675 di situ kan, di tanda itu 2 hari sebelum saya bilang emas bakal 4675. 2 hari kemudian emas jatuh. Itu adalah penurunan terparah selama 43 tahun. Wow. Oh iya, hancur lebur harga emas dibanting ambruk 9%, rekor terburuk 43 tahun. Sebelumnya malah turunnya 11%. Seperti yang saya bilang tuh. Lu tepat banget deh. Lu siapa sih? Saya cuma trader biasa, Bang. Hah? Kita cuma trader biasa yang kebetulan dikasihani oleh langit, dikasih ilmu. Siapa langit siapa? Tuhan lo langit. Allah Subhanahu wa taala kalau lu muslim. Iya. Oke. Dikasih ilmu. Nah, untuk bisalah baca-baca market gitu kan. Nah, sekarang kalau ilmu ini disimpan, masalah ilmu ini memanfaatkan anomali, Bang. Anomali. Tapi ketika kita semua belajar dan menyepakati anomali ini bukan anomali, anomali ini adalah anomali, ini bukan anomali lagi. Gue rasa Dharma Pongrekun nih orang nih kayaknya nih. Lama-lama nih part 2 nih. Jadi saya mau bagikan ilmu. Ya coba deh mana, tunjukin aja ilmunya biar cepet dah. Saya kalau bagikan ilmu ke banyak, itu agak, ilmu nggak bakal kepake lagi nanti. Seperti yang ilmu yang sudah-sudah gitu kan. Kalau semua tahu A, tidak akan terjadi A. Nah, tapi saya akan dengan senang bagikan analisanya nanti. Nah, Bang Dery, saya ajarin ya, biar make sense nih ke Bang Dery ya. Iya cepet dah. Nah, kita buka laptop dulu nih, butuh waktu nih. Iya boleh. Gue juga bisa ngomong begitu. Guys, nanti Cleo nih, gue prediksi akan berubah warnanya jadi merah. Di tanggal 29 Februari. Nggak ada ya? Oh, ini ada. kita pause dulu kali ya. Satu. Soalnya agak lama. Nggak apa-apa nih, sambil gue ngomong dulu. Gue mau ngejelasin sesuatu soalnya.
Guys, Cleo nanti akan gue prediksi di 1 Maret 2026 dia akan berubah menjadi warna merah dan dia akan inovasi produk ini dan sahamnya akan terbang tinggi. Tapi ini kalau gue ngomong kayak begini nih, dia pasti bisa aja mundurin tuh. Dia pasti bisa aja nge-cancel. Gampang, bro. Semua juga bisa ngomong begitu. Oke. Covid itu C-nya O. 19 itu. Paham. Siap Bang Der. Juga bisa ngomong. Makanya coba deh lu kasih tahu. Gue setuju pas bagian lu bilang bahwa bukan lu bagian lu nggak pernah ngomong. Gue disclaimer dulu. Tapi lu menyetujui cara yang tadi gue bilang adalah tentang bandar sama retail. Iya. Makanya kalau ketika informasi itu sudah agresif dan masif tersebar, sehingga ya semua akan jadi sama, ya otomatis nggak works gitu. Oke Bang Der, ini untuk pertama kalinya saya akan Coba. Ini gue pegang nih laptopnya deh. pegang aja Bang, ini laptop murah. Iya. Tapi sudah menghasilkan banyak. Wah, gue demen yang begitu. Ya. Jadi Nah. gini, pokoknya lu akan ngasih tahu ke gue, kenapa lu nggak boleh nutupin ke yang lain, gara-gara kalau yang lainnya pada tahu, otomatis Nggak ada guna lagi ilmunya. bandar jadi tahu. Ya kalau semua, jadi kita Tapi kan kayak terkesan ini ya, tipu-tipu ya. Kayak kesannya kayak anak gua ngomong gitu loh, banyak penuh hayalan gitu loh. Bang, udah 200 kali berhasil. Siap. Ampun, kali ini gue yang gantian nih. Siap deh, boleh. Buktiin dulu dong. Kan gua harus ada bukti. Oke, tapi saya minta nanti ini cuma Bang Dery doang ya. Ini saya belum pernah kasih lihat siapa-siapa nih secara keseluruhan. Tapi Alah, semua juga gitu bilangnya. iya, secara Serius? keseluruhan belum. Saya pernah kasih tahu 50% ke yang podcast sebelumnya, tapi ini saya kasih lihat ke Bang Dery, bukan cuma titik exit-nya, tapi titik entry-nya di mana. Nah, terus Gue jadi penasaran. tapi setelah itu saya minta Bang Dery hubungin saya ke Pak Purbaya atau Pak Presiden ya. Kita bayar utang Indonesia. Ayo gue tantang balik ya. Kalau ternyata lu beneran bisa, Ya, istilahnya agak kasar sih, ngambil duit dari market gitu ya. Tapi kan memang dagang lah misalnya kan, memang dagang kan, untung rugi pasti ada aja kan. Kalau memang lu bisa, berarti logikanya lu harusnya bisa bayar atau lunasin utang negara. Loh, mungkin aja kalau dari market. Misalnya, Bisa. Danantara minimal. Lo kasih tahu 3 pentolan besar yang saya hormati Danantara. Pak Rosan, Pak Pandu, Pak Doni. kenalin Pak. Berani Bisa lah, kan memang guru-guru saya semua. Kan saya juga di organisasi, saya di HIPMI kan juga sama beliau-beliau juga gitu, mentor-mentor saya, senior saya kan. Saya bawa, tapi beneran lu bisa apa enggak? Jangan sampai lu jualan ludah doang atau mungkin asal-asalan, gue yang malu, bro. Kita langsung ya. Ayo. Tes. Kalau dia tahu, kenapa dia nggak all in ya? Bang, saya tahu aja saya nggak all in. Lah, kan disuruh all in. Nggak ada yang ngajarin all in. Kan All- suruh full margin. All in dan full margin itu, full margin saya nggak bisa ngomong lah, itu tekniknya beda. Kalau all in itu adalah orang yang nggak bisa trading. Nggak bisa trading gini, karena dia tidak tahu kesempatan lain yang akan datang. Misalnya, Lu mau tarik dikit nggak mic-nya? oke, misalnya Bang Dery waktu itu COVID. Iya. Kita balik ke zaman COVID. Iya. BCA waktu itu kalau nggak salah 4.000 ya Bang ya. Ya pokoknya kan semua jadi murah kan, Murah. makanya beruntung banget mereka masuk di situ kan. Itu pasti orang mikir, aduh kalau balik ke masa itu gua akan all in. Pastilah all in rumah semua segala macam. Oh iya. Nah, Bang, saya ini dulu pelaku all in, Bang. Saya 900 ke 14M itu saya all in bahkan sampai gak di rumah saya. Jadi saya kapok. Saya udah tahu. Kenapa? Saya udah setelah ada ilmu ini, saya punya ilmu. Saya Jadi saya tuh tahu ngapain lu all in sekarang? Ada kesempatan selanjutnya. Kenapa kita tidak all in? Ada yang namanya Black Swan. Saya pernah berapa kali kena Black Swan. Satu waktu perang Rusia. Saya lagi waktu itu 15 juta jadi 750 juta. Saya di gold, main emas ya, trading emas. Perang Rusia, saya kena di oil. Oilnya kan shooting out kan. Black Swan, siapa yang bisa menduga? Kemarin, tarif Donald Trump yang bikin turun, siapa yang bisa duga? MSCI, tidak ada yang bisa menduga, walaupun di chartnya ternyata kita bisa predik. Nah, jadi ngapain kita mengorbankan seluruh kekayaan kita untuk ego suatu kesempatan yang padahal kita tahu besok-besok itu bakal ada. Nah ini 200 kali Bang, selama 2 tahun. Artinya, 1 tahun sekitar 100 kali. Sebulan sekitar 8 kali. Kalau saya ambil momen sebulan sekali ya,
Saya setahun itu punya momen sampai 12 kali. Kalau saya kompon, modal 10 juta nih, saya kompon aja per 100%. 10, naik ke 20, 20 ke 40, 40 ke 80, 80 ke 160. Dari 10 juta, di akhir tahun berapa? 1 M lebih mungkin. Terus ngapain all in? All in itu hanya buat mereka yang ini juga salah nih sebenarnya. Apa? Penjudi? Bukan penjudi juga. Ini kayaknya saya pinggirin dulu ya. Nggak apa-apa, udah natural aja, santai aja. Jadi all in itu, satu, mereka tidak ada kesempatan sebelumnya. Kenapa? Kita sering banyak dengar all in itu di orang komunitas kripto. Komunitas kripto. Ya forex juga. Forex juga. Nah, Meskipun nggak semua ya. Iya, komunitas kripto banyak. Forex kan full margin ya biasanya ya. Nah, orang selalu dicuci otaknya. Wah, dia kaya, pegang BTC. Sejak BTC-nya 16.000, ada yang BTC-nya 8.000, 30.000, sekarang sudah segini, harta dia udah segini. Andai kata gue seperti itu ya. Nah, sekarang BTC lagi turun nih ke 50.000 misalnya. Saatnya lah gue all in. Biar gue kayak gitu. Kalau BTC ke 100.000, duit gue 20 kali lipat. Kalau gue masuk dikit, nggak bakal bisa gue kayak gini, gitu kan? Semua orang berpikir gitu. Takut kehilangan momen, FOMO. Nah, akhirnya itu melahirkan orang-orang yang pikir kalau ada momen seperti ini lagi diskon, go all in deh, go all in. Kayak gitu. Mereka, terus bagaimana kalau itu gagal? Dari sekarang kita cari ya, dari semua orang yang all in, hampir semua all in nih pasti nih. Berapa banyak yang berhasil? Berapa banyak story yang sukses? Presentasenya. Kalau presentasinya banyak, nggak mungkin tuh di stock market apa market semuanya itu yang berhasil cuma dikit. Sekarang nyatanya apa? Yang all in itu. BTC turun segini, nggak ada yang BTC sekarang balik, Bitcoin balik ke harga 2021 dia nih. Yang beli dari 2021 sampai sekarang, yang all in, itu lagi minus. Iya. Lagi minus. Nah, itu dia sih persepsi saya mengenai yang all in ya. Tapi tadi kata lu bilang bisa tepat sasaran. Jadi berapa persen akurasinya? Jadi gini, tujuannya kita tahu. Nanti saya kasih lihat tujuannya kita tahu kemana. Tapi untuk entry-nya itu ada beberapa possibility. Jadi misalnya nih Bang Der, saya tahu misalnya Bitcoin harganya sekarang nih misalnya di 50.000 ya. Bitcoin bakal ke 200.000. Misalnya saya tahu, bakal 200.000. Tapi apakah benar entry di 50.000 sekarang atau dia bisa turun lagi nih ke 30, ke 40, 20. Nah, teknik yang saya pakai itu mendeteksi beberapa area entry yang potensial. Jadi kita tahu arahnya kemana, tapi entry-nya, masuknya, itu ada beberapa possibility. Nah, jadi ketika saya all in di atas nih, misalnya ini 50.000, saya all in di 50.000, dia turun ke 40.000, dia turun ke 30.000. Ternyata area entry-nya adalah di 25.000. Nah, itu kan saya rugi, saya nggak punya peluru lagi. Dan yang paling parah adalah, yang paling saya harus jaga adalah mental. Jadi ketika orang lagi floating loss, itu akan downward spiral. Bang Der masuk ke saham tertentu, merah. All in semuanya. Akhirnya ke kantor, bad mood, marah-marah. Bad mood, marah-marah, hasil kerjanya nggak bagus. Karena marah-marah nyemprot ke karyawan, karyawannya juga performa jadi jelek. Balik ke rumah lagi, karena bad mood di kantor, salah ngambil keputusan, di rumah bad mood lagi, berantem sama istri. Jadi, ketika mental kita itu sedang rugi, floating loss, kehidupan kita tuh bakal bisa begini, spiral turun. Ya tapi kan semua juga bisa. Pas lo bilang dari 50.000, tiba-tiba 30, 25, ya berarti samanya cuma tebak-tebakan kancing dong bro. Kita lihat. Coba, kita buktikan. Nih gue demen nih begini nih. Coba ya, apa sih ilmu yang lu pakai, penasaran gue. Nih jadi Bang, kalau berhasil utang negara sama Danantara bisa sukses nih bro. Karena Danantara kan Pak Pandu kemarin selaku Chief Investment Officer-nya kan akan masuk juga ngambil peruntungan di financial market kan. Nih Bang, ini bagus, contoh yang bagus. Ini Trading View, oke. Iya. Ini ketika dia. Ini gue coba boleh tarik ya sih bro? Tarik aja ya. Tarik aja Kak Bang. Oke, lanjut ya biar ini Bang, agak kelihatan nih. Oke, sekarang di mana posisi kita? Ini kan kalau dia naik nih. Ini naik ya. Oke. Ini kan dia turun.
Tapi turun lihat ini nih. Ini apa sih volume? Bukan. Lu pakai yang berapa? Ini boleh gue sambil tanya jawab dulu ya? Iya. Boleh ya? Eh, Meskipun nanti ada hal-hal yang butuh disensor, sensor aja. Iya. Ini kita ngobrol apa adanya aja dulu. Iya. Sepele nggak? Oh. Tapi problemnya itu baru satu yang kita selesaikan. Jago nih gue kalau kayak gini nih. Gampang Beli ya? dong besok Lambo. Bukannya no risk no Lambo. Tapi permasalahannya, nih Bang Dery, lihat. Ini kan terjadinya di sini. Nih ya, lihat histogramnya ya. Ini kan terjadinya di sini. Iya. Kalau kita masuk di sini, kan kita udah tahu nih. Ini dari sini deh. Arahnya pasti akan turun. Lu bakal ke sini nih. Dari sini kita Oke, ini kan pasti akan ke sini ya. Dengan bawahnya tuh di sini kan posisinya. Tunggu, saya delete dulu. Oke. Nah, garisnya lu hapus dulu deh. Ini kan bentar mana sih, Bro? Ini. Ini kan dua hal yang berbeda kan? Ini yang atas tuh yang bawah. Ya. Nah, Abang jangan lihat yang itunya, Abang lihat yang di sini nih. Kalau ilmu lama pakai di sini, Bang. Ilmu lama nih. Sorry, gue masih pakai yang lama soalnya. Makanya gue agak, lu harus doktrin gue dulu, Bro. Nih, kalau Ya, iyalah, kalau coba. orang ngelihatnya di sini nih. Dia bakal ke sini padahal ilmu aslinya ada di sini. Gitu. Kan Iya. di sini kan, makanya saya bikin garis di sini nih. Nggak, sebentar. Ilmu lama kan di sini, Bro. Yang kayak gue sekarang nih, gue taunya kan ini. Ya makanya buang jauh-jauh, Bang. Iya, makanya kan gue lagi pengen belajar dulu nih sama lu nih. Ini kan di sini nih. Otomatis gue masuk dong di sini. Entry dong gue. Ketika Tapi di sini posisinya. ini kan ketika di sini nih. Iya. Sorry, Bang. Dia kan udah turun pembentukannya pas di sini lah. Let's say di sini kan dia udah terbentuk nih. Ini mau naik kan. tuh kan. Iya. Ini berarti lu bakal naik ke sini nih gitu kan. Kita taunya pas di sini. Tapi kalau Abang entry di sini, tewas. Oh iya, karena masih turun. Abang turun entry di sini, tewas. Abang Iya. entry di sini turun, tewas. Abang bagaimana caranya bisa turun di entry di sini? Nah, itu caranya begini. Gimana, Bang? Wah, Make sense gak? segampang itu ya? Terbukti? Hah? Jadi ngalor ngidul nggak? Pakai teknik kan? Gue lagi mimpi nggak ya? Nggak, ternyata oke, lu pakai teknik itu memang, maksudnya berteknik gitu loh. Dan gue polanya selalu ngambil bawahnya tuh bukan salah ya bro ya, apa ya? Bukan salah, Bang. Memang cara yang beredar secara umum seperti yang Abang pakai. Cuma kan gue lumayan jadinya selisih-selisih terus. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Selisih-selisih mulu. Gue pakai cara yang gue pakai nih. Offside. Iya, misalnya Fibonacci bla 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 turunannya. Nanti gue di sini. Nah, Ternyata cara lu tuh masih dibawa turun dulu gitu loh. iya. Itu dia yang kita Atau gue ngambil titik terendahnya salah ya? bukan salah, Bang. Memang dia tadi ada rasio-rasionya dan rasionya pun kan saya harus edit tadi. Itu nggak ada di yang umum. Oh. Nah, ngedit nyari rasionya itu. Moving average-nya itu. Yang Bukan. Rasionya itu kita pakai, saya trial error berkali-kali tuh. Saya bilang, kok ini kesini terus ya. Saya tes satu-satu. Terus kita uji coba lagi. Kejadian 10 kali ke depan kayak gini sama. Nah, jadi sebelumnya ini saya kan 300 kali saya catat tuh di trading notes. Kok ini begini. Gitu, Bang. Jadi kita pakai teknik yang beredar, tools yang beredar secara umum tapi dengan cara yang berbeda. Iya, betul. Mobil dipakai sama lu sama dipakai sama gue rasanya beda, Bro. Padahal sama-sama mobil merek A misalnya. Iya kan gimana pilotnya? Pilot A sama pilot B bawa Boeing yang tipe yang sama, itu pasti akan berbeda juga landingnya, Bro. Ini pemahaman goblok gue aja ya. Maksudnya analisa gembel aja lah. Jadi maksud gue adalah, dan sebenarnya ya, gue juga sejujurnya kalau gue pribadi kan memang bukan trader ya. Iya. Ya tipe-tipenya swing trade oke lah. Tapi lebih ke investor ya, jangka panjang ya, bukan yang scalper yang ngambil uang per hari gitu loh, Bro. Oh, enggak. Ya kan, nah gue ngeliat itu tuh kayak, iya, tapi ternyata lu pakai metode yang berbeda dan make sense ya. Dan caranya enak, Bang. Tadi Caranya lebih simpel loh. kita tahu barang itu mau naik kemana. Itu kan yang Itu yang mahal loh. Lu ada kelas gak sih? Enggak, kita nggak jual kelas, Bang. Lah, gimana? Gue sampai bingung berkata-kata, Nanti Bro. kalau dijual kita nggak bisa pakai ilmunya, Bang. Sama-sama balik harus. Oh, berarti ada yang bilang begini nyambung dong kalau di dunia perinvestasian.
atau di industri ini. Orang kaya atau investor kaya nggak akan ngajarin ilmunya lewat kelas gitu. Karena orang kaya pasti akan kaya sendirian. Nggak juga ya? Itu bisa. Kalau saya pengen kaya bareng-bareng, Bang. Saya pengen kaya bareng-bareng. Tapi gimana ya? Tapi- Kan gue udah tahu nih. Nggak, maksud gue gini bro. Nih gue saking amaze-nya ya. Pola lu memang jujur gue belum pernah dapetin. Gue belajar sama si A, yang gak usah sebut nama ya, si B, si C. yang garis-garis gitu ya. Cik, cik, cik. Iya, macam-macam lah ya kan. Bahkan gue juga dikasih aksesnya, atau ada yang gue beli juga, macam-macam lah. Ada privilege, Japrian, macam-macam. Memang pola lu ini, gue nggak tahu ya, apakah memang gue pribadi juga baru lah tanda kutip ya di financial market, karena memang gue orang media, sebelumnya gue orang brand gitu ya. Nah jadi yang gue dapetin sih memang belum ketemu pola lu itu, dan kayaknya lebih gampang, dan gue suka titik akurasinya itu yang kapan tahu masuk di mananya itu lo gue demen. Tadi kita berapa menit? Ada 10 menit gak, Bang? Kayak cuma 10 menit ya? Iya nggak nyampe 10 menit Sudah mungkin deh. bisa dipelajarin kan? Iya nggak nyampe 10 menit sih, bisa dipelajarin. Nah maksud gue kayak begitu. Nah gini bro, gue tuh ada namanya apa ya, bisa dibilang sekolah atau lembaga pelatihan bisnis lah. Iya. Ya namanya Kasih Solusi Business Institute bro. Saat ini memang kita baru ada minimal 10 fakultas lah, simpelnya begitu. Keren banget, Bang. Iya. Nah salah satunya adalah Kasih Solusi Investment School. Oke. Jadi ada Kasih Solusi Branding School, Kasih Solusi Marketing School, Kasih Solusi Sales School, Kasih Solusi Operation School, Self Improvement School, Finance School. Nah, salah satunya investment itu. Nah, memang gue lagi nyari kayak semacam dekan atau pengajarnya yang memang tanda kutip bertanggung jawab dalam pembelajaran ini, bro. Nah, maksud gue, memang gue belum ada deal-dealan sama siapa-siapa untuk yang Kasih Solusi Investment School. Versi online-nya untuk ngajarin kayak begini, bro. Nah ini harus beroperasi memang di 2026 ini. AI School juga ada. Ya, nah maksud gua untuk hal ini kita bisa kolaborasi bagi hasil aja bro. Cari cenglinya aja bro. Lo mau hitung-hitungan mau berapa persen kita mainkan di sini. Untuk tapi ngasih tahu ke orang-orang. Nah masalahnya, lu punya narasi tadi, ilmu ini nggak bisa dipraktekin. Dan sementara tadi akurasinya tahu gitu gua dari sebenarnya nggak boleh tahu gitu ya bro ya. Udah qadarullah gitu ya. Itu gua pakai itu mah bro. Jadi gini, Bang, itu adalah cara yang shortcut, cara yang gampang. Hah? Cara yang gampang. Ada cara kompleksnya. Nah, kalau misalnya Bang Dery mau yang cara kompleksnya mau diajarin, itu kita bisa. Ada cara kompleksnya yang itu memang tidak populer sebenarnya, tapi kita ada modifikasi bisa. Tapi cara yang begitu gampang tadi, Wah itu asik banget tuh ya. lebih baik jangan dibuka. Nanti kita semua nggak bisa pakai. Iya sih, gue ngerti maksud lo. Kenapa? Karena kalau semuanya sudah tahu, bahkan bandar pun tahu, nanti yang kalah retail lagi. Iya. Nanti jadi exit liquidity, retail lagi. Gue ngerti maksud lo, gue ngerti. Kita jangan sampai akhirnya kita jadi korban terus kan. Setuju teman-teman semua ya, karena gue pengen banget bantu kalian nih gimana caranya bisa berinvestasi dengan cara yang benar gitu loh. Kayak tadi kan tepat terus lo bro. Ada Nah. cara yang mirip-mirip, Bang. Nah maksud gue gimana caranya biar mereka tahu ya? Lu Jadi, juga gak buka kelas lagi, ngeselin banget. Gimana caranya belajar sama lu terus metode ini? saya misalnya tukang masak, saya tidak buka resep yang top paling enaknya gitu kan. Nah, tapi hasil masakannya nanti saya rencana nih mulai dari sekarang saya mau share ke Instagram. Jadi saya ada rencana begitu, hasil masakannya. Jadi analisa A, B, C, D, E segala macam saya mau share ya biar orang seenggaknya kalau kita bukan bikin orang bukan pengen orang cuan banyak-banyak, itu bukan tujuannya. Maksudnya gini, orang bukan berharap gua cuan gede-gede, cuma minimal mereka nggak rugi, itu aja. Kayak tadi misalnya kita kasih lihat Bitcoin, Bang. Orang kalau saya kasih tahu itu dulu, mereka kan minimal kalau mereka nggak nge-short ya, minimal mereka nggak akan beli di 124.000, 126.000. Minimal mereka udah jual. Kayak ETH tadi turun 50%. Minimal mereka exit dulu dengan mapping yang ada. Nah, itu yang saya mau ibaratnya nanti akan saya sajikan gitu kan. Saya akan sajikan, kita bukan pelit. Saya kasih tahu hasilnya. Cuma kalau misalnya orang mau, mana ilmunya, mana ini segala macam, lu pelit. Lu serakah berarti, gue udah kasih masakannya, mau resepnya gitu kan. Oke. Gitu, Bang. Tapi kalau gue posisikan diri gue sebagai netizen, pasti gue akan ngomong begini. Coba gue mau tahu lu udah ngapain aja sekarang. Mana porto lu? Coba, berani gak lu? Ada sih, ada. Coba portal. dengan teknik yang lu dapetin selama 3 tahun belakangan ini ya. Iya.
Ya kan, mungkin lo ngulik sana ngulik sini percobaan hampir 200 kali dan lo kan berhasil terus tuh. Prediksi lo tepat terus gara-gara pakai metode yang bro, boleh kasih gua kesimpulan gak sih bro? Metode ini berarti nggak diketahui oleh bandar. Metode ini berarti kenapa mereka nggak tahu ya? Simple. Mereka nggak tahu karena ya saya yang tahu saya bang. Kan Ya lu siapa kan pasti ujung-ujungnya gitu. saya cuma trader yang ngulik-ngulik gitu kan. Iya, paham. Cuma maksudnya masuk sekelas mereka punya duit bro. Mereka bisa bayar siapapun untuk nge-tradingin itu. Mereka punya fund manager gitu. Nggak bisa bang, itu satu angka-angka tadi angka-angka sendiri gitu kan. Mereka mau cari di mana nggak bisa. Sekarang orang fund manager, bukan fund manager lah, kita ngomong certified technical analysis misalnya, atau yang Ya lu udah punya nggak sertifikasinya? saya sekarang lagi sertifikasi. Oke. Lagi sertifikasi, mungkin bulan depan udah ada tuh. Oh. Jadi saya bisa ngajar, saya sertifikasi WPA kan, kemudian saya udah ambil kemarin ICDX, kemudian nanti saya juga lagi ambil CTA. Jadi kalau ngomong gini-gini kan enak gitu kan, lebih didengar lah. Oke. Terus? Nah sekarang ini contoh nih, Ini porto lo? Next coba, ini porto sekali trading aja. Kalau portofolio money, ya saya belum apa-apa lah dibanding Bang Dery gitu. Tapi ini porto 1 kali trading, hasil 1 kali trading. Di atas Dery masih ada Andri Hakim ya, sama Gabriel Ray. Ini saya cuma kasih lihat di ujung sana itu ada average trade length 6 day, 8 day, 13 hari. Jadi 13 hari trading aja hasilnya bisa di 4 account ada 600%, 1200%, 620%, 200%. Nah, dan profitnya itu ya saya trading nggak banyak-banyak bang, karena kan saya bisa lakukan itu berkali-kali kan. Tuh profitnya yang di tengah itu tuh, yang kalau modalnya gede, cukup gede menurut saya ya. Contoh yang akun keempat itu kan 257%. Nah hasilnya 437 juta. Jadi kalau misalnya modal kita gede, kita ngincer profit kecil aja biar aman. 2 kali lipat kan udah lumayan 200%. Tapi kalau modalnya kecil, kayak atas tuh, saya dapat bisa 1.200% tuh. Itu kan profitnya $3.800 ya. Setara dengan sekitar 300. Berarti modalnya tuh sekitar 250. Nah, 10 kalinya. Totalnya kan di bawah tuh. Totalnya ada 17.000 US sama Iya, berarti aset lu berapa juta. sekarang? Kenapa? Aset lu berapa? Porto lu? Ya saya begini-begini aja bang. Enggak, maksudnya gue mau tahu dulu biar clear dulu nih. Jangan ilmu lu ntar kalau gue udah tahu gini berarti gue bisa praktekin dong. Kita bisa japri-japrian dong. Bisa. Khusus Bang Dery bisa. Siap. Nanti saya bikin. Tujuannya nanti lu bisa gue kenalin sama orang-orang pejabat-pejabat yang memang membutuhkan ilmu ini bro, buat ngebenahin Indonesia jadi lebih baik lagi bro. Biar ngepangkas orang-orang yang isinya nggak ada gunanya. Oknum-oknum ini ngomong sembarangan tapi sementara mungkin dia nggak ada ilmunya, nggak ada yang benar gitu loh. Ujung-ujungnya juga si oknum ini digandeng sama bandar, kolaborasi sama emiten tertentu. Kan ngeselin ya. Kita mulai yang kena exit liquidity-nya. Gitu aja sih bro. Diinin. Coba mana? Apa mana? Next. Enggak. Kalau untuk Porto masih inilah bang, nggak bisa kita kan. Kenapa ada sesuatu emang ya? Nggak ada. Pajak? Nggak ada. OJK? BEI? Masih kecil-kecil aja bang. Saya trader biasa aja. Bahkan kalau orang ngomong kan nggak percaya. Kita nggak bawa Lambo, kita nggak bawa Ferrari. Ya, karena emang nggak ada. Lu kesini naik apa? Tadi ya mobil yang di depan ya? BM ya? Iya. Oh. Ya oke lah BM itu gila lu. Oke. Memang nanti lu tinggal pikirin aja gimana caranya metodenya biar bisa bantu. Gue tuh kedengarannya klise sih sebenarnya sih. Kedengarannya bluffing, tapi lu terserah enggak percaya sama gue juga enggak apa-apa yang menonton gue ya. Gue tuh pengen bantu mereka. Gimana caranya, Bro ya? Saya juga ngelakuin itu, Bang. Kita mungkin satu paham ya. Karena gini, saya dulu kan itu sebelum di-ban itu ya. Sebelum di-ban Mancing Dolar itu kita ada grup diskusi. Yang masuk tuh ojol, ibu-ibu, nenek-nenek, kemudian orang yang mereka tuh bukan pengen kaya, cuma mereka pengen ada duit di dapurnya. Memang pengen nyambung hidup. Pengen nyambung hidup aja. Saya kesian ngelihat mereka ini ketika percaya sama influencer itu disuruh all in semua segala macam. Ini orang bukan pengen kaya bro, dia pengen bertahan hidup aja, mau bayar buat besok kehidupannya sehari-hari aja. Malah lu makan, malah lu tipu-tipu, atau malah lu sesatkan. Bukan, let's say dia bukan menipu ya. Dia tidak ada intensitas untuk menipu, tapi malah lu sesatkan. Kenapa? Karena lu dengan ilmu yang segini,
ilmu lu cuma segini. Lu memperlihatkan dengan semua harta lu bahwa seolah-olah ilmu lu seperti ini. Lu mengajarkan orang dengan ilmu seperti ini nggak bakal survive di market gitu kan. Gitu loh. Itu tragisnya gitu. Nah, kita bisa lakukan itulah, kita bisa kolaborasi. Ya. Memang kita tujuannya ngajar. Nah, nanti di Instagram saya nanti saya ada coba kasih insight basic lah yang saya punya. Minimal orang itu mindsetnya nggak seperti sekarang. Sekarang kan mindsetnya rusak semua, Bang. Orang masuk pengen cepet kaya, sekolah is scam. Lah, yang sekolah aja belum tentu sukses. S1, S2 nggak sukses. Lu nggak sekolah. Gimana caranya lu mau sukses? Gitu loh. Bisa, tapi berapa banyak orang? Terus sekarang, no risk no Ferrari. Lu ngomong enak, no risk no Ferrari. Lu ada Ferrari, terus udah setelah itu, lu kalau jatuh, lu masih bisa bertahan hidup. Banyak orang cuma punya satu kali kesempatan, one time shot. Duit dia ada segini. Dengan berharap dia, gue mau trading lah. Gue mau ke kripto, atau dia mau ke forex, atau mau ke saham gitu kan, XAU. Masukin. Setelah itu ternyata dia nggak punya tabungan lagi. Dia nol lagi. Tapi dia akan berpikir gini, setelah dapat duit lagi ya, no risk no Ferrari, akan melakukan itu lagi. Kenapa? Dia berpikir, dia ngeliat sosok yang ini nih. Orang ini ngomongnya begini. Nah itu sebenarnya kacau. Makanya banyak kan Bang Dery pasti lebih banyak udah dapat DM bahwa hidup orang-orang ini banyak orang yang menyesal kenal trading tuh banyak yang menyesal. Kita mau bikin supaya orang nyesel nggak kenal trading lebih awal. Nyesel nggak kenal saya lebih awal. Tapi ngomong lu ngomongin siapa sih barusan? Ngomongin Kok kayak ada dua aspek yang saya ketahui. YTTA aja. Hampir semuanya begitu. Aduh, gue media lagi tengah-tengah ya. Gue bisa berbalik alasan di balik media sih bro, bukan karena temen dua-duanya. Ya jadi prediksi selanjutnya, menurut lo blue chip saham, blue chip kripto di ujung obrolan kita nih bro. Kira-kira lu berani nggak? Untuk sekarang, Iya. Misalnya gue nih, contoh nih, sekarang berapa ya? Kira-kira, gini aja deh bro, sekalian deh. Kan penonton gue kan memang yang tanda kutip mungkin mayoritasnya adalah yang menengah ke bawah, yang mereka cuma punya budget sekian, tapi mereka pengen coba gulung di financial market gitu bro. Kira-kira start from dari berapa sih mereka bisa mulai? Ya gue tahu pasti semakin besar semakin oke. Tapi maksud gue kayak 10 juta, 50 juta masih bisa gak sih bro? Bang, kita boleh ngomongin forex gak sih? Ya boleh aja, kenapa? Oh, Maksudnya? yang ya ngomongin forex boleh kan? Iya boleh aja, iya kan. CFD gitu kan ada akun syariah juga kan sebenarnya kan? Iya, makanya kan gue bilang semuanya pun juga bisa dijudiin bro. Jualan air mineral juga bisa dijudiin juga bro. Nggak usah diwanti-wanti sama Mas Teddy, jangan ngomong itu. Bukan yang judi tapinya. Oke. Enggak, lu kalau buat edukasi gak ada masalah juga. Oke, jadi gini, ini saya seneng nih. Kalau lu punya duit 100 juta, 1 M pun masuk ke saham, it's nothing. Kenapa? Karena saham itu kecuali Anda tahu dapat yang emiten yang multi bagger, Anda nggak bakal berasa. Misalnya 100 juta masuk ke blue chip 30%, itu udah keren 30%. Tapi 30 juta di compounding tahun depan, kayaknya tunggu seumur Warren Buffett. Kayaknya kita bilang gitu ya. Sementara itu duit dia yang mau dipakai terus kan. 30 juta di Jakarta kan nothing kan. Kemudian kalau masuk ke kripto, nah ini bagus nih. Semua orang berpikir mencari the new Bitcoin. Bitcoin dibikin dari 2008. Sekarang sudah hampir 20 tahun. Ada nggak the new Bitcoin? Kan sekarang narasi yang dijual adalah gue kaya gara-gara kripto. Kriptonya apa? Misalnya Bitcoin kan. Yang paling cukup safe itu Bitcoin sebenarnya, yang nggak liar-liar. Selebihnya 90%, 95% mungkin lebih, itu kan rug pull, ambruk semua. Nah kita mau nyari the next Bitcoin. Udah 20 tahun dicari the next Bitcoin. Nggak ada. Dan kalaupun mau masuk Bitcoin, sekarang 50.000 nih. Kalau Bitcoin naik ke 1 juta, itu baru dapat 20 kali lipat. Dengan orang yang modalnya 10 juta, 5 juta, mau dapat 20 kali lipat, duitnya baru dapat berapa? 100 juta. Nunggu Bitcoin 1 juta. Mungkin 5, 6, 7 tahun lagi. Ya. Mendingan dia usaha. Iya. Mendingan dia usaha. Udah di atas pula harganya. Jadi, kalau saya secara pribadi, ini mengenyampingkan
pembicaraan agama ya Bang ya. Mhm. Jadi kalau kita punya uang kecil, satu kita isi otak dulu nih, isi pinter dulu. Pertama trading di mana? Trading yang satu-satunya modal kecil itu trading di CFD, trading forex tuh, trading XAU. Setelah modalnya gede, jadi kalau modal kecil, let's say, abang jangan ngomong 10 juta deh. Ngomong 100 ribu aja udah bisa, 100 ribu, 200 ribu. Hah? Oh tapi mereka pakai full margin gitu sih bro. Jadi kayak judi jadinya mindsetnya. Judi kalau kita nggak tahu dia mau kemana. Kalau kita tahu, XAU ya? bukan. Kalau kita punya tadi Oh arahan, iya. arahan, nah punya peluang, bang masuk di sini. Kalau ini fail di mana? Lu di sini. Kalau di mana? Ini di sini. Selama Iya, peluru lu masih bukan ada, judi sih, karena lu pakai analisa ya. iya. Selama peluru lu masih ada, begitu dia ini naik, seret, kita kan udah tahu tujuannya kemana. Orang sekarang trading nggak tahu tujuannya bang. Abang beli saham nih, BCA, bang jualnya di mana nanti? Nah itu. Bang BTC, abang jualnya di mana? Hold aja lah, hold. Nanti dia ke 1 juta dari narasi. Tapi kan dengan tadi kita tahu, oh ini tujuannya kemana, entry-nya di mana, tinggal kita ukur seberapa banyak kita masuk. Nah sekarang misalnya contoh saya di instrumen tertentu, kita udah tahu ini mau naik sekitar sekian persen, titik possibility entry-nya sekian, duit saya ada 10 juta, di sini saya akan masuk 1 juta. Kalau dia berhasil ke atas kan misalnya dia dapat 5 juta, oh ya syukur. Tapi kalau dia gagal, dia turun ke bawah sini, saya masih ada peluru 9 juta bang. Saya masuk lagi di sini, gagal lagi, ternyata di sini saya masuk nih. Nah kita melakukan itu dengan risk to reward yang gede. Tadi kan beli barangnya udah jatuh, atau beli barang udah jatuh banget kan, dan ada tanda mau naik. Nah, ketika kita sudah dapat nih cuan, kita gulung 2 kali, gulung 3 kali, setahun 3 kali gulung aja. Compounding itu kan luar biasa ya. Misalnya dari 1 juta ke 5 juta, 5 juta compounding 5 kali lagi 25 ke 125 juta. Nggak usah 125 juta deh, balik ke 100. Nah, kalau udah duitnya udah gede, orang mainnya aman. Jadi kalau kecil, yang kita punya cuma keberanian bang. Kalau duit kita udah kecil, ngeri ya. cuma 300 ribu, 200 ribu, mendingan isi otak. Kalau ada duit lagi kecil, itu harus keberani. Tapi kalau udah gede, itu kita harus hati-hati. Mendapatkan uang sama mempertahankan uang itu kan beda. Jadi sekarang banyak nih yang ngomong cuan-cuan itu. Hari ini cuan, besok di trading lagi, rugi. Greedy ya? Greedy. Itulah yang susah dikontrol. Jadi kalau misalnya uang kecil, tadi coba setelah belajar, dia coba di CFD, trading CFD ya, futures. Karena ada leverage yang buat menaikkan dia. Tapi hati-hati ya guys, maksudnya kan Hati-hati. di agama futures kalau pakai utang apa segala macamnya kan juga jadi haram juga kan? Ya, Ya. ini terlepas agama Ini ya bang. konteks. Tapi gue suka dengan pembahasan ini kenapa? Karena lu ada edukasinya. Justru gimana caranya kita, bahasa duniawi ya, disclaimer ya, gimana cara kita tahu ini adalah larangan kalau lu nggak ngajarin edukasinya kan, Iya. untuk di ilmu-ilmu duniawinya ya. Oh iya, pantesan dilarang nih kan gitu kan? Betul bang. Ya oke. Karena future itu kan dia pakai leverage which is adalah utang ya bang ya. Nah, iya. pakai utang, dia bisa ngungkit kita. Nah setelah udah banyak nih, baru tuh masuk ke saham. Masuk ke saham juga. Saya ini boleh nggak ya ngomong kayak gini? Ternyata banyak propagandanya bang. Propaganda beberapa propaganda dari bandar itu adalah satu contoh. Yuk nabung saham. Kedua, hold forever. Ketiga, DCA, dollar cost averaging. Gue tahu tuh tiga-tiganya. Nah, itu kan kenapa itu saya bilang propaganda yuk nabung saham. Kita lihat semua saham, selain bahkan BCA sekarang sudah patah tren ya. Nggak ada tuh yang bisa saham hold forever seperti Warren Buffett. Orang mikir, wah Warren Buffett pegang Apple dari bawah sampai ke atas. Kita lihat sekarang kasus Indonesia ya. Sepanjang sejarah bursa ini berdiri, saham mana bang yang bisa ditabung-tabung terus selain dari Big Bang BCA? Kan nggak ada. Semua ada siklus. Semua ada siklus. Ya kan mereka juga mau buang barang. Mending kalau sideways. Kalau misalnya downtrend, berubah downtrend kayak HMSP, Unilever, itu yang nabung saham dari. Aduh, iya, tahu. Itu selesai. Kedua, dollar cost averaging apa? Setiap kali dia turun, lu beli. Karena tahu dia. Kenapa beli? Karena fundamentalnya masih bagus naik. Tapi kita nggak pernah tahu fundamental sesungguhnya. Siapa yang bisa ngecek pas Unilever sekarang turun drop terus? Kita lihat tuh perusahaannya masih bagus.
masih kita pakai produknya. Kenapa dia turun? Kita nggak bisa tahu kenapa waktu itu PT Timah turun terus tuh harganya. Karena ada korupsi di dalamnya. Kita nggak tahu. Tapi dollar cost averaging. Nyangkut yang ada ya? Nyangkut yang ada. Jadi ya begitu. Tapi tergantung emitennya juga nggak sih? Atau tergantung aset kriptonya itu sendiri ya? Kalau misalnya orang mempercayai Bitcoin ya pasti akan dollar cost averaging terus. Tiap bulan, tiap waktu. Bang Dery kemarin, ya saya sih cukup suka ya dengan Bitcoin ya. Saya cukup suka dan cukup dari semua kripto kan yang bisa dipercaya cuma Bitcoin mungkin ya. Tapi kemarin kan ada berita tuh Epstein ngomong pas tahun 2008. Our Satoshi Project is works. New gold yang kita ciptakan berhasil dan diterima pasar. Ngeri gak sih Bang? Tapi gue agak unik juga sih kalau lu ngajak obrolannya ke Epstein Files. Ya ini analisa bodoh gue aja lah. Gue tuh orang marketing masalahnya bro. Iya. Jadi ngeliat ini semua setting gitu loh. Setting ya? Susah sih kalau lu ngajak ngobrol gue dengan konspirasi teori-teori kayak begini bro. Jadi kayak ini ada agenda sebelumnya. Mereka gak sebodoh itu. Mereka maker, mereka pencetak. Gue tuh ngeliatnya kesana terus tuh. Jadi kayak mau disentuhin ke Epstein File. Bukan berarti gue gak percaya file itu beredar, itu udah di-create semua, enggak. Tapi ada rasa kesana gitu loh. Kalau lu singgung obrolannya ke filenya Epstein ya. Nah, yang saya mau bilang tadi, saya bukan mau masuk singgungan, bukan mau bahas itunya, tapi yang mau saya bilang adalah gini. Ketika kita percaya dengan, saat ini kan anak muda Gen Z itu kan percaya sama Bitcoin tuh. Iya. Percaya fiat. Tapi ketika dia mempercayakan itu semua Bitcoin. Oh iya, itu juga ngawur juga. Gua paham maksud lo. Ya kan, ada segini-segininya, sementara lu harus butuh alat tukar untuk lo belanja, dan lu ada currency di Indonesia rupiah, ya pasti kan ujung-ujungnya cash juga gitu kan. Dan ternyata omongan ini benar. Iya, itu. Dia ternyata omongan ini benar. Iya. Keyakinan lu udah gak ada gunanya lagi lu pegang Bitcoin. Iya. Gua kalau angle itu gue setuju. Makanya tidak ada sesuatu yang bakal kita, apa sih yang bagus kita pegang untuk selamanya, apa sih yang bagus kita ini, nggak ada. Nggak bisa satu barang ini lu pegang untuk selamanya, apapun yang lu yakinin, kecuali satu, emas. Kalau lu sendiri, aset lu ada apa aja? Gue nggak bilang numbers ya bro, aset. Emas ada. Emas terus? Emas ada, emas, mobil, rumah, gitu aja. Emas dan rumah lah. Lo saham? Saham saat ini saya nggak ada. Saya akan beli ketika saham anjlok lagi. Karena saya masih ngitung. Jadi kemarin lo habis exit lah ya? Exit. Cash. Dolar nggak punya. Oke, berarti itu ya. Iya. Nanti lo masukkan lagi pakai rumusan tadi? Iya, nanti saya ajak ya. Gimana dong? Iya. Ketika IHSG bottom, kita buy. Iya emang beli di bottom lah. Iya. Cuma kalau ngambil harian-harian gitu kayak tadi lo bilang, bukan harian sih, swing. Swingnya itu kan berminggu-minggu, berbulan-bulan tadi bang. Bukan dalam waktu yang jangka. Iya sih. Sistem kita main tuh enak tuh yang tadi. Nunggu entry di sini, nanti exit di sini. Udah, diamin aja. Sisanya kita kerja semua segala macam. Iya, udah tahu exitnya. Itu kan yang diimpikan semua orang. Ya iyalah. Financial freedom kan juga bagian dari situ juga. Gitu. Udah ada sih sekarang sih, kecuali kayak Pak Sandiaga Uno ya. Pak Sandiaga Uno bilang langsung ke saya juga, ya dia udah ada fund manajernya sendiri. Iya. Udah enak ya. Bang, Tum gitu, manggil dia Bang Ketum atau Chief. Sekarang gimana posisi lo? Gue udah gak tahu, udah gak bisa ke itu, udah gak bisa, gue udah serahin, udah diurusin. Iya siap, lupa nanya saya. Udah sekelas beliau. Karena udah diurusin semua, udah tahu masuknya kapan misal gitu ya. Kalau ujung-ujungnya ke saham apa segala macam gitu. Di luar dari sahamnya di luar dari emitennya dia sendiri ya. Kalau duit sudah banyak, kita yang ngurusin duit bingung ya bang ya. Iya. Tapi anyway, nanti tunggu aja teman-teman gebrakannya dikasih solusi investment school. Ya kan, ini gue udah spill aja nih ya. Maksud gue kan sebenarnya gini bro, kan yang namanya fakultas kan nggak juga satu dosen kan. Iya. Nah bisa jadi mungkin ada beberapa. Cuma dengan tadi omongan tadi ya lu bisa bagian dari. Kita nggak ada tahu apakah dosen saja atau sama dekan-dekannya sekalian. Tergantung gue deal-dealannya sama dia seperti apa. Ayo bang, asdos aja saya. Ya, siap. Kenapa? Takut banget muncul banget-bangetan deh. Asdos. Iya. Nanti kita bahas ya. Karena sebenarnya sih enak itu, saya kan gini bang. Iya. Saya trading dari cukup lama kan. Saya kenal trading itu tahun sebenarnya 2017. Oke. Trading yang benar 2020.
Nah, saya baru mau nongol nih sekarang nih. Nah, karena kenapa? Enak trading tanpa noise, Bang. Jadi, Abang bayangin ya sekarang, bukan konten kreator, influencer trading. Dia podcast di sini, seminar di sana, ngomong di sini, ngomong di sana. Lu tradingnya kapan? Trading itu kan pusing lihat market, dia ngecek harga. Ya kan udah punya segala tim ya, macam. Bro. Apa jangan-jangan dia nggak trading sebenarnya? Kalau orang trading sendiri itu sebenarnya kecuali pakai teknik tadi ya, itu stressful gitu kan. Dan dia harus pantau tuh, sering-sering pantau. Nah, tapi sekarang saya akan Muncul. jadi asdos ya kalau mau. Kalau diundang saya asdos. Siap. Jangankan trader, Bro. Gua aja nganter anak cuma ngerekam turun dari mobil aja abis gua. Apalagi lu pada ya, kalian lah. Ya memang nggak jauh-jauh dari industri finance ya. Iya. Abis, Bro. Emang ya resiko kita. Itu kan, dasar pamer mobil, ya Allah, mobil apa gue, mobil-mobil Ferrari, bukan, ya begitulah. Ya, nanti kita bahas ya, Bro ya. Oke. Ya, ada yang mau tambahin lagi buat teman-teman semua. Ya, intinya sih sebenarnya sih dia juga nggak buka kelas juga ya, jadi ya lu tinggal follow aja lah Instagram yang barunya ya. Karena kan kemarin kena ban, gue bisa bantu lu di situ aja karena lu udah ngasih manfaat banyak buat penonton gue. Ambil baik ya teman-teman deh, tinggal dipilah-pilah aja mana yang baik mana yang buruk gitu kan. Nah artinya sekarang lu lagi kencengin di yang ini ya. Enggak. Informasinya di mana bisa didapetin? Close aja. Nanti kita tongolin aja nih. Oh. Jadi Instagramnya juga belum dibikin kayaknya, Bang. Lah ini apa? Itu yang dulu saya nggak mau itu. Saya mau Instagram yang pribadi saya. Oh, personal brand. Karena Ya, ini lu pakai personal produk branding sih ya. Yeah. Ya memang gue tahu sih ya. Maksud dan tujuannya. Mau gue bocorin nggak teman-teman dikit? Branding itu memang kebagi menjadi 3 kan. Gimana cara naikin trust, gimana cara naikin value. Ada personal branding, ada product branding, ada corporate branding. Gue ngulang berkali-kali tuh ke teman-teman atau mungkin ke penonton gue tuh. Yang lagi dia kencengin memang product branding. Kayak gue Dery, kasih solusi personal brand. Hermanto Tanoko, personal brand. Ya kan? Khairul Tanjung, personal brand. Dan seterusnya gitu. Nah, kasih solusinya product brand. Cleo, product brand. Trans TV, product brand. Kecubung, sarung, produk brand. Kan kayak gitu tuh. Karena saya pelajari kemarin, kita niat baik di band, nongolin baru lagi kan dengan nama yang sama kan susah ya. Tapi kalau misalnya saya, orang yang personalnya, saya mau ganti nama apa-apa, kelihatan muka saya. Kayak lu lihat video terbarunya Atta Halilintar gak? Iya. Kayaknya dari akun Clippers deh, bukan dari Atta Halilintarnya. Yang waktu kemarin gue juga diundang juga. Cuma kok gue gak ketemu sama lu, Tay. Kalau lu ngeliat dari vibes sih, kalau gue lihat sih malam ya, kayaknya lu habis pas buka ya. Kemarin Top Golf, acaranya Gabriel Ray. Oh iya yang sama Gabriel Ray. Itu kan gue posting juga tuh. Nah, gue memang abis buka gue cabut. Kadang acaranya kan dia di sana sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Karena gue ngejar tarawih kan. Nah, di situ abisnya besoknya gue ngeliat postingannya Atta ada di tempat yang sama di VIP room buat apa namanya ngedrive golf itu. Itu di situ, Bro, dimodalin 5 miliar Atta Halilintar. Di top upin 5 miliar pakai thrift. Lu lihat aja deh. Iya, saya ada videonya buat trading dia. Iya, Bro. Ya akhirnya dia masuk di Hyperliquid kalau nggak salah. Hyperliquid kan itu bener gak sih? Iya, dia masuk di Iya, kalau dari videonya sih kalau gue berbaik sangka aja sih begitu. Enggak, maksud gue gini, Bro. Di luar dari mau angkanya, mau tidaknya, mau benar bohongnya, kekuatannya personal brand sebegitunya. Makanya ada yang komen soalnya. Lu baca deh komen-komennya. Kayak komen-komennya gini. Apa namanya? Gabriel Ray ngeluarin 5 miliar. Terus bla bla bla, gue agak lupa. Terus tiba-tiba Atanya ngapain, kayak dibully gitu lah. Gue pengen komen juga tuh, gue gregetan tuh. Maksudnya kayak enak banget hidup dia, enak banget lo gak ngapa-ngapain, gak ada effortnya, gak ada kontribusinya. Woi, personal brand itu kontribusi dan effort paling tinggi, Bro. Salah satunya, Bro. This is Atta, Bro. Lah iya, this is Atta. Itu personal brand. Ya maksud gue, lo jangan liatin gara-gara kayak gila ya, kesian banget lo. Gabriel Ray ngeluarin 5 miliar, pakainya pakai thrift misalnya. Terus Atanya dapet cuannya begitu dia trading. Ngerti gak maksud gue? Paham. Netizen ngarahnya ke sana. Gue gatal banget pengen komen. Ya itu hak lo juga ya. Ada kok di akun Clippers gitulah. Gue lupa Gabre kalau gak salah. Gabre Clip atau apa gitu. Nah itu ada tuh. Maksud gue adalah dengan seorang Atta Halilintar bisa ditop upin 5 miliar sama Gabriel Ray, bukankah itu adalah personal brand? Iya. Ya kalau enggak orang enggak akan mau top upin 5 miliar, Bro. Kalau bukan Atta nggak mau. Iya, ngapain gue modalin lo untuk trading 5 miliar gitu loh. This is Atta, Bro. Nah, itu maksud gue, personal brand. Dia ajarin saya, Bang.
Jangan gitu lah. Bareng-bareng kita bro. Ya nanti kita bahas ya. Bang Dery tadi ada yang ketinggalan satu. Ya boleh. Satu lagi terakhir bro. Prediksi kan? Ya, Tapi prediksi. prediksi ini omongan aja ya. Karena efek kedepannya saya bingung nih. Bukan efek kedepan saya bingung. Efek kedepannya bakal masif. Jadi berdasarkan chart, only technical, ini Japanese yen bakal menguat. Sehingga mengcounter semua mata uang yang melawan yen. Nah, yen ini adalah mata uang yang dipakai untuk yen carry trade. Jadi sekarang seluruh dunia minjem ke yen, tahu. dipakai untuk menggerakkan semua saham dan keuangan lainnya ya. Kalau misalnya sampai yen menguat, yang bisa jadi disebabkan oleh dinaikannya suku bunga yen, ini akan memicu tsunami pasar. Nah, dan terlihat juga di grafiknya. Nanti saya akan mungkin kirim secara personal atau saya kirim kasih lihat di IG saya ya. Itu indeks-indeks luar negeri semua, mau di Amerika, Eropa, Asia, itu berada dalam posisi titik puncak yang sudah saatnya dia turun. Jadi, teman-teman buat yang punya saham di luar negeri, mending exit aja. Tunggu peluang yang baik di bawah. Dan indikator yang paling duluan apa? Kalau kita lihat dari dulu-dulu ya, Bitcoin selalu mendahului. Bitcoin kalau mau naik, market itu akan duluan, dan yang turun duluan. Yang sudah-sudah sih begitu ya. Nah sekarang Bitcoin, setelah halving, setelah semua berita bagus, ini diterima oleh Amerika, diterima apa tuh, ibaratnya yang diterima di mana-mana, diambil oleh perusahaan. Sekarang Bitcoin turun 50%. Nah, kita patut curiga ada something yang kita belum tahu. Tapi yang saya lihat tadi adalah yen akan menguat. Hati-hati. Pair mata uang Swiss franc, Australia dollar, kemudian GBP itu apa? Pound sterling. Itu yang melawan yen itu akan turun. Yang saya takutkan kalau itu terjadi karena kenaikan suku bunga Bank Jepang BOJ, itu yang punya saham hati-hati, itu aja sih. Oh, gile. Ditutup dengan makroekonomi nih. Jadi Bank of Japan kemarin sempat cut rate nggak? Naikin, bukan cut rate ya, dia naikin. Malah naikin suku bunga ya? Nggak. Makanya pertanyaan gue kemarin sempat nggak potong? Dia kan 0. Gubernur Bank Indonesia Jepang ya? Dia kan 0 naik ke 0,25 kalau nggak salah ya. Dari 0 setelah sekian puluh tahun atau 0,25 gitu. Pokoknya dia naik 0,25 poin ya. Nah, setelah sekian lama tanpa bunga. Itu udah kenaikan pertama. Nah, sekarang sih kalau kenaikan pertama ada kenaikan kedua, biasanya ada kenaikan ketiga. Saat ini belum ada kenaikan kedua. Tapi ini dari chart. Kalau tadi kan cuma omong-omong doang, semua orang bisa narasi gitu. Tapi kalau dari chart tidak bohong. Saya lihat, wah ini mau naik gitu kan. Bisa jadi seperti tadi. Gitu ya, kejadiannya. Bank of Japan. Ya. Berarti harus ke sana tuh arah itu. News apa segala macam udah mulai diperhatiin ya. Jadi kalau saham-saham yang di luar ya. Tapi kalau saham Indo kan kayaknya mungkin mereka enggak ya. Saham Indo sebenarnya target turunnya IHSG belum ke target. Tadi kan turun tuh 18%. Bukan maksud gue yang relate sama industri-industri atau mungkin perusahaan-perusahaan ada di Jepang. Relate nggak? Enggak. Jadi gini. Sistem keuangan global itu kan nyatu, linkin. Iya. Kita kayak ngisi air dari keran dari gelas satu ke gelas lain. Ketika ini sudah penuh dia akan ke sini. Ketika ini sudah penuh dia akan ke sini. Ketika airnya ditarik, meskipun misalnya saham Indonesia tidak ada kejadian apa-apa ya, tapi liquidity ada yang keluar di situ. Iya. Pasti drop, ikut-ikutan latah. Iya. Ini ya. Mantap nih bro. Ini daging sekali ya obrolannya. Cakep juga nih gue nih. Ngomongin agak senggol-senggol ke makro dulu nih biar tahu, karena ujung-ujungnya financial market ya pasti kan ujung-ujungnya berkutat pada sana bro. Iya. Siap bro, thank you ya. Nanti gue mau update sama lo karena memang ini juga ingin running cepat juga ya bro, kasih solusi investment school biar teman-teman bisa belajar di sini. Tinggal cek aja nanti, mungkin update-nya kita cek aja di Instagram atau mungkin ada di website kita yang memang fokus ke sana. Discord sih sebenarnya sih. Teman-teman tinggal lo masuk aja deh ke Discord kita deh. Memang di situ udah kita tampung tuh. Kasih solusi Business Institute. Lo tinggal masuk ke situ. Nanti ya lembaga pelatihan buat pebisnis ya. Lo tinggal masuk ke situ, udah nanti ada beberapa fakultas tadi yang gue sebutkan. Nah, masing-masing tuh ada newsnya, ada fiturnya, ada produknya, ada webinar berkalanya, ada offline berkalanya, pada ngajar tuh bro. Nah, kalau lo di situ bisa bantu tuh asik banget tuh bro. Nanti mantap ya. Mau dong. Alright, siap. Aris, thank you bro.
Thank you Bang Der. Yoi, siap. Nanti kita update lagi mengenai kesian bantu ekonomi mereka ya bro ya. Kita bantulah. Biar mereka bisa menang di market dong. Pak Purbaya kalau butuh juga kita bantulah. Nanti saya bilang, saya kemarin sempat ngobrol juga ya, chat ya, singkat sih, DM-an sama anaknya Pak Purbaya, Yuda ya. Nah, cocok juga nanti gua kenali minimal ke menteri-menteri terkait. Wah, Nah, kan gue juga bantu menteri. Serius bro, kalau emang Serius ini benar. ini? Makanya gue pengen tes dulu nih dari lu punya ilmu nih. Ya di Siap. gua terutama efeknya gitu kan. Karena kan kalau lu udah lempar ke financial market kan takutnya kan malah jadinya saran jual beli bro. Iya, kita lihat hasil buktinya ya dulu nanti. Ke depannya. gua. Iya. Nanti kan gue lihat nih update-nya seperti apa gitu ya. Siap. Siap, bro. Thank you ya. Thank you Bang Der. Kita kasih solusi.